Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Alamsyah dari kelas Informatika 4 dengan NIM 121135110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perintah dasar sistem operasi Linux. Langsung saja. Di sini saya menuliskan ID. ID di sini digunakan untuk melihat identitas diri. Bisa dilihat di sini ada UID dan grup ID. Yang kedua hostname. Hostname di sini digunakan untuk melihat identitas dari mesin kita. Di sini muncul ya Rusdi. Ketiga uname. Uname ini hampir sama seperti hostname. Cuma yang membedakan di sini komputer saya beri nama Linux. Lalu selanjutnya W. W di sini untuk melihat siapa saja user yang aktif. Karena di sini hanya saya yang aktif, maka ditampilkan usernya harus di login dengan dari jam 19.40. Selanjutnya W. W di sini hampir sama seperti W, hanya saja lebih singkat. Hanya ditampilkan jam, tanggal, dan TTY-nya ya. Selanjutnya WAMI. WAMI ini di sini untuk melihat komputer ini sedang jalan di user yang mana. Karena saya hanya membuat satu user, maka di sini tertulis hanya satu saja. Selanjutnya CHFN. Lalu klik password. CHFN ini digunakan untuk mengubah informasi finger atau informasi yang di mesin kita. Room number, misalnya saya buat 212, work phone dan home phone. Selanjutnya finger. Oh, di sini saya belum menginstalnya ternyata. Tetapi finger ini digunakan untuk melihat user yang sudah dirubah kita tadi melalui CHFN. Nah, untuk melihatnya kita bisa ketik finger di situ. Ini karena saya belum menginstal jadi nggak bisa. Selanjutnya date. Date di sini untuk melihat jam atau tanggal dan hari di mesin kita. Di sini bisa terlihat Tuesday 16 Maret 2021 dan terlihat jamnya 10.48 WIB. Lalu kal di sini untuk melihat tanggal di bulan Maret 2021. Nah, apabila ingin melihat kalender di 1 tahun ini, kita bisa ketik kal-min-y. Nah, di sini bisa kelihatan kalender semua di tahun 2021. Lalu selanjutnya man. Oh, benar. Man di sini untuk melihat buku manual. Coba kita man ls. Nah, di sini kita melihat buku manual dari list directory content. Bisa dilihat ini untuk cara-caranya, ada cara-caranya juga. Atau untuk keluar bisa ketik key man dari man coba. Di sini kita bisa lihat buku manual dari buku manual.
bisa dibilang begitu. Coba man 5 passwd. Nah, di sini ada buku manual mengenai password. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kata clear. Clear di sini digunakan untuk menghapus semua perintah yang sudah kita ketikkan tadi. Nah, seperti itu. Misal kita klik man, terus skal date. Nah, di sini kan ada tuh. Untuk menghapusnya kita bisa klik clear, ketik clear. Selanjutnya apropos. Apropos di sini digunakan untuk mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci yang dicari. Misalnya, kita ketik apropos date. Nah, di sini kita akan mencari file yang mempunyai kata kunci date. Yang bisa dilihat. Atau kita coba lagi apropos mail. Nah, nanti file-file yang mempunyai kata kunci mail akan ditampilkan di sini. Selanjutnya what is. What is ini hampir sama seperti apropos. Hanya saja jika apropos tadi mencari perintah yang deskripsinya mengandung kata kunci tersebut, what is ini mencari perintah yang tepat dengan kata kunci yang dicari. Misal, what is date. Nah, di sini filenya date. Bisa dilihat jika tadi apropos melihat hanya dengan deskripsinya, what is ini mencarinya dengan mencari kata kunci filenya. Begitu. Selanjutnya perintah ls. ls di sini digunakan untuk melihat direktori dari komputer kita atau mesin kita. Di sini bisa dilihat ada desktop, download, file txt, musik, public, videos, dan lain-lain. Untuk melihat semua filenya lengkap, kita bisa klik ls-l. Nah, di sini bisa lengkap. Ini file root, file desktop, dokumen, yang juga bisa lihat permissionnya ada xrx, drwx, rrw, r. Nah, untuk melihat file yang tersembunyi, kita bisa ketik ls-a. Nah, di sini bisa kita lihat file yang tersembunyi. Ciri-cirinya yaitu ada titik di belakang, di depan nama filenya. Nah, itu file yang tersembunyi. Untuk melihat file, semua file, tapi tanpa disorting tuh. Nah, ini caranya. Nah, bisa dilihat, ini filenya semua tanpa sorting. Jika kita tadi ketik ls, ls-l. Nah, itu kan disorting tuh. Apabila ls-f, itu semuanya ditampilkan tanpa ada penyortiran. Selanjutnya kita lanjut ke file.
file di sini untuk melihat tipe file ya. Yang bisa dilihat di sini tipe filenya atau file. Nah, desktop ini ada tipe file directory, dokumen directory, F1-nya ASCII text, dan gamenya XGI text, dan lain-lain. Untuk yang lebih lanjut, coba kita ketik nah ini dia. Selanjutnya kita akan mencoba cat. Cat di sini digunakan sebagai untuk melihat isi sebuah file. Kita coba, kita lihat dulu filenya apa saja di sini. F1, coba kita cat F1. Nah, bisa dilihat di sini ada isi file dari F1 yang sudah kita buka tadi. Isinya ini. Atau ini. Ini ada satu file yang sudah saya buat tadi. Nah, berisi teks IDK. Selanjutnya more. More di sini hampir seperti cat, hanya saja menampilkan dengan untuk scrollnya dengan cara di enter. Apabila cat tadi bisa di scroll menggunakan mouse, more tadi harus di enter untuk scrollnya. Nah, begitu. Lanjut, kita ke CP. CP di sini digunakan untuk mengcopy file. Coba kita ketik CP. Nah, bisa. Atau bisa juga ke F1. Nah, di sini bisa kita tambahkan main i untuk menambahkan peringatan. Apakah ingin overwrite F1? Jika iya, kita bisa klik Y. Sudah. Begitu. Lalu kita ke MV. MV di sini digunakan untuk mengubah nama file. Apabila di sini kita ubah, misal kita ubah F1 menjadi oke, bisa dilihat di sini yang file F1 tadi berubah menjadi sistem operasi. Lalu ke RM. RM di sini digunakan untuk menghapus file. Kita coba ketik rm f1.txt. Nah, txt-nya hilang. Atau kita coba lagi, kita hapus directory game. Kita cek, nah hilang. Lalu yang terakhir, grab. Grab di sini untuk mencari kata atau kalimat dalam file.
kita coba ke misal root ya, ke etc dan passwd. Nah, di sini kita bisa mencari kata atau kalimat yang berada di dalam file root, file etc dan password dengan katanya root. Begitu. Sudah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.